Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, ini kayaknya ada di Raja Ampat Pacitan ini ya. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita melanjutkan kajian kita setelah bulan Ramadan sudah kita lanjutkan kembali. Dan ini di pertemuan kedua ya kalau tidak salah. Alhamdulillah, lalu kita bersyukur diberikan waktu kita, umur kita untuk talabul ilmi, untuk selalu dekat dengan ilmu, nah, untuk selalu talabul ilmi, ya, untuk selalu ibtigha, ya, selalu mencari terus berusaha untuk menggali ilmu karena itulah jalan yang digariskan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah utul ilma, orang yang berilmu. Nah, maka setelah kita mendapatkan iman, maka yang harus dilakukan oleh orang yang beriman, oleh al-mu'minun, yaitu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Walladzina utul ilma. Dan afdalul ilmi, baik-baik ilmu adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Baik-baik ilmu, utama-utamanya ilmu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keduanya menjadi satu hal yang untuk selalu kita terus kita gali, kita pelajari, kita upayakan ya untuk terus kita baca. Nah, sekali lagi bahwa ngaji kita Jumat pagi ini dalam rangka untuk apa namanya ingin menyempurnakan ya ikhtiar kita bahwa kalau Al-Quran bisa dibaca dengan khatam, ya, kita bisa menghatamkan baca Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran secara penuh. Mungkinkah untuk menghatamkan hadis Nabi? Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, gitu ya, itu jelas gitu ya. Nah, hadis Nabi itu ada berapa? Nah, jumlahnya banyak sekali. Nah, apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Asy-Syami di kitabnya Ma'alimus Sunnatun Nabawiyah ini adalah kumpulan dari hadis-hadis Nabi yang yang berserak ada di kitab-kitab hadis ya, yang jumlahnya lebih dari 14 kitab induk hadis ya. Nah, itu coba beliau kumpulkan, beliau pilih, beliau seleksi ya, yang supaya tidak terulang kembali dan mewakili atau di situ merepresentasikan hadis-hadis Nabi itu. Nah, jadi kitab ini kayak rangkuman. Kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kitab-kitab hadis yang tersebar jumlahnya ribuan, ya, bahkan puluhan ribu hadis. Nah, beliau kumpulkan, beliau dengan dipilih, diseleksi ya. Nah, yang
kitab ini berisi kurang lebih sekitar 3.200-an hadis. Nah, yang kita eh, kita niatkan ya, kita nawa itu kan untuk mencoba untuk bisa menghatamkan ya 3.000 hadis itu ya. Nah, sekarang kita baru sampai hadis ke berapa ini? Baru hadis ke 500 ya. Ya. Nah, ini paling tidak sudah ya, sudah 500 dari 3.000 ya, sudah lumayan ya. Oke. Nah, yang jelas kita masih di uh, jilid pertama ya, ada 3 jilid ya, ada 3 kitab ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, dan tentu kita yakini bahwa uh, pasti kita mendapatkan keberkahan dari uh, mengkaji, jadi mempelajari hadisnya Nabi. Ya, nah, jadi barangkali kalau kita lagi malas-malas untuk ngaji ini, minimalnya nyari barokah ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kecipratan barokahnya. Ya, kalau ilmunya tidak dapat, maka ya minimalnya kita dapat barokah, barokah barokahnya hadis Nabi. Karena yang kita pelajari adalah sabda-sabda Rasulullah, dawuh-dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya pasti berupaya, atau kita semuanya pasti ingin mendapatkan keberkahan ilmu beliau, keberkahan doa beliau, ya, dan barokah-barokah yang lain. Ya. Nah, ini insya Allah niatkan begitu supaya setiap setiap saat kita mendapatkan barokahnya Kanjeng Nabi ya, yaitu dengan membaca hadis-hadisnya, membaca sabda-sabda beliau. Nah, itu pasti ya. Nah, itu pasti tidak kita ragukan, kita tidak sangsikan lagi. Pasti bahwa pasti di situ banyak kebaikan-kebaikan, keberkahan. Nah, itu saya kira apa ya, untuk mengingatkan kembali ya, supaya kadang-kadang di tengah kita belajar, kita ngaji itu ada kurang semangat, ada keluh-keluh kadang-kadang ya, ada ya. Ya, dengan cara itu menjaga semangat itu, insya Allah apa namanya, tujuan cita-cita kita ya untuk bisa mengkaji, menghatamkan ya hadis-hadis Nabi ini, mudah-mudahan bisa tercapai, dan benar-benar kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir 527 ya, sekarang 528. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. La taj'alu, janganlah engkau menjadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabira, makbaroh. Makabir itu jamak dari makbaroh, kuburan-kuburan. Ya. Janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, ini maksudnya bukan rumahmu jangan jadi kuburan. Ya, tidak menjadikan rumah jadi kuburan bukan berarti dikubur di rumah ya. Nah, karena ada juga orang yang saya nanti kalau mati dikubur di kamar saja ya, seperti Rasulullah katanya ya. Karena Rasulullah beliau beliau itu
dimakamkan, makamnya beliau itu ya di kamarnya Aisyah, ya. Nah, waktu Rasulullah wafat itu para sahabat berbeda pendapat, di mana mau dimakamkan. Ya, ya makam yang terdekat ya dipakai ya, di dekat, masjid beliau, gitu. Nah, sebagian lagi berpendapat ya di tempat lahirnya beliau, yaitu di Mekah, ya, dekat dengan makam istrinya yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Kemudian ada lagi, para nabi itu dimakamkan di Baitul Maqdis, bawa ke mana, ke Palestina ya, ke Baitul Maqdis di Aqsa ya. Bagaimana di sana banyak, para nabi-nabi, rasul-rasul dimakamkan. Nah, kemudian sahabat kemudian, teringat dengan sabda beliau bahwa, eee, Rasul itu atau aku ya, beliau, dimakamkan di mana beliau wafat. Nah, di mana beliau wafat. Nah, beliau wafat di kamarnya itu, kamar Siti Aisyah. Maka, dimakamkanlah beliau eee, di dalam rumahnya atau di dalam kamarnya, dan di situ adalah kamarnya Siti Aisyah. Maka kemudian kamarnya Siti Aisyah itu, berikutnya kemudian dikasih sekat ya, tempat yang di situ ada makam, Rasulullah, kemudian ada dinding, dan sebelahnya kemudian dipakai Siti Aisyah. Jadi, itu hanya berlaku bagi Nabi ya. Nah, kalau yang lainnya Nabi tidak ada yang orang dimakamkan di dalam rumahnya ya. Nah, kalau mungkin ada, mungkin di samping rumahnya mungkin ada, di halaman rumahnya mungkin ada. Di sebagian masyarakat di daerah Jawa Barat itu, mereka biasanya kalau, memakamkan ya keluarganya itu di rumahnya, di tanahnya masing-masing ya. Nah, itu sering kita, temui kalau di daerah-daerah di Tasik, di mana ya, daerah-daerah Jawa Barat pada umumnya ya. Nah, itu, halaman-halaman rumah itu kadang, oh itu ada makamnya, dikasih tanda, dikasih pagar gitu ya, itu makamnya bapaknya. Artinya tidak di pekuburan umum ya, tidak di makam umum. Ya, nah itu, mungkin ada begitu. Nah, tentu, maksudnya di sini bukan, hadis ini, bukan menjadikan rumahmu kuburan, ini artinya sepi. Di situ tidak ada ibadah, ya, tidak ada aktivitas, ibadahnya, ya. Karena memang ya kuburan, eee, Rasulullah melarang sholat di kuburan kan, ya. Nah, sementara, eee, rumah-rumah kita itu diperintahkan untuk di apa, dipakai sholat, untuk pakai ibadah. Ya, Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik sholat kalian adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ya, ya. Afdalu sholatikum fi buyutikum, ya. Baik-baik seorang itu sholatnya adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib, ya. Kecuali sholat fardu, ya. Kalau sholat fardu yang afdal adalah di masjid, karena tuntunannya adalah berjamaah. Nah, tapi kalau sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat yang bukan fardu, yang terbaik adalah di rumahnya. Dan makanya, rumah itu salah satu fungsinya adalah sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk sholat, tempat untuk ngaji, tempat baca Al-Quran, tempat untuk zikir, tempat untuk munajat, tempat. Jadi banyak fungsi ya. Nah, jangan sampai kemudian fungsinya berubah menjadi kuburan. Nah, yang di situ tidak ada sholat, enggak ada sholat di kuburannya. Tidak ada itikaf. Ada nggak itikaf di kuburan? Nggak ada. Nggak ada orang itikaf di makam, di kuburan. Nggak ada. Syariatnya itikaf itu di masjid ya. Ya. Nah, maka fungsi, rumah kita itu hendaknya seperti masjid, ya. Tidak seperti kuburan. Nah,
La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Jangan sampai fungsi kuburan itu ya, tapi seperti masjid. Ya. Nah, di mana di masjid orang seperti sabda Nabi, sesungguhnya tempat ini atau masjid ini tidaklah layak kecuali untuk zikir dan membaca Al-Quran. Lizikri wa qiraatul Quran. Kemudian Nabi menegaskan inna syaitana sesungguhnya syaitan yanfiru akan lari, akan menjauh. Nafaro yanfiru itu artinya apa namanya? Pergi ya, pergi menjauh. Di Al-Quran dikatakan infiru, ya, infiru khifafan wa thiqalah. Pergilah kamu, yang maksudnya tanfir itu pergi berjuang, pergi berperang fisabilillah, di konteks jihad itu. Setan akan lari, akan pergi minal baiti dari rumah alladzi tuqra'u yang dibacakan fihi di dalamnya, di rumah itu suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, nah ini akan dijauhi oleh setan. Setan akan menjauh, akan menghindari, menjauhi rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran. Dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini artinya ya, mafhumnya ya, kalau kita pengen supaya jangan sampai setan itu mendekat-dekat rumah kita ya. Berarti rumah kita harus selalu rutin dibacakan surat Al-Baqarah ya. Paling tidak ya uh, kalau setiap hari umpamanya dibacakan surat Al-Baqarah, maka berarti setiap hari tidak ada setannya ya. Ya. Kalau 1 bulan ya, paling tidak 1 bulan itu setannya nggak masuk ya. Wah, ini sudah lama ini nggak baca Al-Quran, sudah nggak baca Al-Baqarahnya udah lewat 2 bulan ini. Kemungkinan sudah setannya udah balik lagi ini. Ya, maka harus dibacain lagi gitu. Nah, artinya sesering-seringnya ya. Nah, ada yang nanya ini berapa kali Ustaz ya? Dibacain setahun sekali atau sekali seumur hidup atau ya tentu lebih banyak lebih baik. Ya. Nah, dan jangan sampai di dalam rumah itu nggak pernah khatam Al-Baqarah di rumahnya. Nah, ini kayaknya rumah ini belum pernah dibacakan Al-Baqarah sampai khatam ini ya. Nah, ini masalah ini ya. Nah, berarti uh, masih ada space ya, masih ada uh, ruang ya. Setan untuk di dalamnya ini berarti ya. Nah, kalau sudah dibacakan surat Al-Baqarah, dia akan tidak mau ya. Yanfiru, ya, dia akan menjauh. Tapi menjauh ini bukan berarti kemudian nggak balik lagi. Tidak ada jaminan ini. Boleh jadi dia yanfiru gitu sesaat gitu, terus lihat-lihat lagi, baca lagi enggak ini. Kalau nggak baca lagi balik lagi dia. Ya. Nah, gimana supaya dia yanfiru ya, supaya dia menjauh, dia pergi ya dari rumah yang selalu dibacakan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah ini kira nah, bayangkan ya kalau rumah-rumah semua umat Islam ini selalu dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah. Tenteram rumahnya akan bahagia, damai. Tidak ada lagi orang adu, orang berantem suami istri, keluarga dalam keluarga. Karena sesungguhnya yang bikin berantem kan setan. Yang bikin orang bercerai juga setan. Yang ingin merusak ya, terjadinya itu juga semua setan. Biangnya dia ya. Nah, supaya itu tidak terjadi, ya, maka solusinya ini suratul Baqarah.
tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Nah, paling tidaknya ya minimalnya. Ini nah, yang baca, nah, walaupun uh, dari MP3 ya, nah, dari HP, dari ini, ya, kali minimal kalau nggak setiap hari, setiap pekan ya, malam Jumat, apa-apanya gitu ya, nah, ataukah mungkin hari apa, pagi dibacakan, nah, di setelnya ya, jangan yang di setel ini nggak ada Qur'annya sama sekali nih ya, yang musik-musik terus ya, nggak pernah ada Al-Qur'annya ya, diisilah Qur'an juga. Musik ya monggo silakan musik yang yang baik ya, yang isinya kebaikan. Tapi Al-Qur'an tentu diutamakan. Suratul Baqarah. Ya. Hadis berikutnya, hadis 529 an Abi Umamah Al-Bahili, kami itu Rasulullah SAW yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajani an ashabihima yaqra'u surat al-baqarati fa inna akhlaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Ya, ini uh, ini masih berkaitan dengan keutamaan surat al-Baqarah. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, maka sungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, akan memberi syafaat, akan menjadi penolong. Ya, syafi' itu artinya penolong, pemberi syafaat, pertolongan. Bagi siapa? Li ashabihi, bagi sahibnya. Sahib itu apa artinya sahib? Nah, sahib itu artinya pemilik. Ya, bagi pemiliknya. Nah, kalau umpamanya pemilik rumah ya namanya sahibul bait ya. Nah, kalau pemilik hajat ya sahibul hajah ya, yang punya hajat ya. Li ashabi yang punya Al-Qur'an, si empunya Quran, pemiliknya Quran. Ya. Nah, kita kalau ditanya, kita ini sahibul Quran apa enggak? Pemilik Quran, pemilik mushaf pastinya ya. Ya, artinya orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang mengajarkannya, orang yang selalu mempelajarinya, orang yang mendakwainya, orang yang mengamalkan isinya, orang yang membelanya itu ashabul Quran, sahibul Quran. Ya, jadi tidak hanya qari'nya saja, tapi juga membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkan isinya, ya, mendakwahkan, menyampaikan apa nilai-nilainya, ajaran-ajarannya. Itu semuanya ashabul Quran. Nah, Quran akan menjadi penolong dia, menjadi syafi' bagi ashab, bagi sahib-sahibnya, bagi tadi pemilik-pemilik. Nabi melanjutkan Iqra'uz Zahrawain. Zahrawain itu adalah nama istilah untuk surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, disebut Zahrawain. Ya. Fa'innahuma ta'tiyani, keduanya
akan datang yaumal kiamat di hari kiamat ka'annahuma seakan-akan keduanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu ghamamatani. Nah, dua mendung, dua awan. Awan itu fungsinya adalah untuk melindungi dari sengatan matahari. Kalau orang eh, naungi oleh awan, maka dia nggak kepanasan. Dulu Rasulullah SAW ya, di antara ciri mukjizatnya Nabi itu, kemana-mana Nabi itu kalau pergi itu ada awan yang menaunginya. Tapi nanti jangan pas lagi jalan, di atasnya pas ada awan terus kemudian ngaku. Ini kayaknya Nabi juga ini ya. Terus ngaku-ngaku Nabi gitu. Ya. Di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Ya. Ya. Yang pernah haji atau umroh, di Madinah ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Ya. Nah, Masjid Ghamamah itu Rasulullah dulu pernah ketika beliau berdoa atau sholat di situ, nah, waktu itu belum ada bangunannya. Nah, mendung itu tidak pergi-pergi di situ. Mendung itu selalu menaungi Nabi. Nah, maka masjid, kemudian tempat itu dibangun masjid namanya, diberi nama Masjid Ghamamah, Masjid Awan ya, masjid eh, yang dulu pernah ada awan yang menaungi Nabi Rasul. Ya. Au ka'annahuma ghayayatani. Nah, coba dilihat di bawahnya, nah, di penjelasannya. Au ka'annahuma ghayayatan. Ya. Az-Zahrawain, ya. Summiyata Az-Zahrawain linurihima wa hidayatihima wa azimi ajr. Zahrawan itu karena cahaya ya, karena cahaya yang menerangi dan petunjuknya yang betapa besar keagungannya. Kemudian ghamamah atau ghoyayah diartikan kullu syai'in adhallal insana fawqa ra'sihi. Ya, jadi segala sesuatu yang menaungi seseorang di atas kepalanya. Sahabah wa ghubrah wa ghairihima. Qala ulama al-muradu anna sawabahuma ya'ti ka ghamamati. Kata para ulama bahwa pahalanya pahalanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu seperti mendung, dua mendung. Ya. Menunjukkan betapa banyaknya. Berapa bisa nggak menghitung mendung awan ya, awan yang ada di langit itu. Ya. Masya Allah, kalau kita naik pesawat ya mesti ketemu awan terus ya. Nah, sebanyak itulah pahala yang Allah berikan di surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Hanya kalau ditanya ini berapa nih pahalanya baca Al-Baqarah dan Ali Imran? Ya kalau kamu bisa ngitung awan ini, hitung aja awan, nggak usah yang jauh-jauh. Hitung awan yang ada di atas kota Jogja saja ini sudah nggak bisa menghitung berapa jumlah awan. Nah itu ya. Nah itu dua surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang betapa keutamaan dari pahala orang yang membacanya. Ya, membacanya tentu menghafalnya dan juga memahaminya. Ya. Jadi ghoyayatan atau ghamamatan artinya sama.
Au ka'annahuma, atau diserupakan atau diibaratkan keduanya itu Al-Baqarah dan Ali Imran itu firqani min tayrin sawaf, seperti dua kelompok di antara burung ya yang eh, yang berbaris. Jadi kalau kita pernah melihat ya, burung itu kalau di beberapa eh, ada pulau-pulau ya yang jauh ya, bukan di perkotaan. Ada migrasi burung itu antar benua ya. Ya, itu kalau kita mungkin pernah nonton apa channel National Geographic gitu ya. Ada burung itu yang dia itu kalau terbang itu nanti dari pulau A ke pulau A. Dan itu udah lintas negara ya. Dan mereka itu bisa beribu kilo ya, beribu-ribu kilo jauhnya. Ya. Jadi kadang-kadang mereka tahu transitnya di pulau mana. Nah, jumlahnya tentu tidak terhitung ya, ratusan ribuan. Nah, Nabi mengibaratkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu seperti dua kelompok, dua rombongan burung yang berbaris berjajar. Tuhajani an ashabihima, yang kedua-duanya itu akan memberikan pembelaan, ya, menjadi pembela. Nah, ini menjadi tim hukum ya. Kalau di MK kemarin ada tim hukum ya, yang memperjuangkan itu ya, di mahkamah ya. Nah, Al-Quran, surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti akan menjadi pembela yang luar biasa, akan membela di mahkamah Allah, di mahkamah hari kiamat. Kita bisa bayangkan ya. Nah, ini jangan ditanya ini Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Ya, si Hotman nggak ada apa-apanya ini Hotman ya. Hotman paling cincinnya doang yang dipamer-pamerkan. Tuhajani an ashabihima. Nah, jadi kedua-duanya akan memberikan pembelaan, advokasi, ya, berikan hujah ya kepada sahib-sahibnya, kepada siapa yang punya Quran, sahibul Quran dari. Nah, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Nah, Nabi menegaskan lagi ya, mengulang lagi. Iqra'u surat Al-Baqarah. Nah, jadi pertamanya umum, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran semua. Ya, surat apapun. Karena di hari kiamat akan menjadi syafaat. Nah, terlebih secara khusus surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, ditegaskan lagi secara khusus surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokah. Maka sesungguhnya mengambilnya, akhdaha, akhda ya'khudhu ya. Mengambilnya, mengambil Al-Baqarah itu artinya bagaimana mengambil pilihannya, membacanya, menghafalkannya. Nah ini barokah. Maka siapa yang ingin dapat barokah, ayo banyak-banyak baca Al-Baqarah. Ya, mungkin diawali dari baca dulu ya. Ya, dibuat program setiap kan. Ya, ya syukur kalau setiap hari ya. Kalau setiap hari kayaknya berat ya. Karena Al-Baqarah dua juz lebih gitu ya. Mungkin 1 bulan sekali. Sebulan sekali atau bisa sepekan sekali. Nah, bisa menghatamkan Al-Baqarah. Karena barokah itu. Fa inna akhdaha barokah. Ya, lebih ditingkatkan lagi menghafalkannya. Nah, menghafalnya. Nah, menghafal surat Al-Baqarah. Ya.
Dilombakan bagus ini ya. Dilombakan nanti. Surat Al-Baqarah siapa yang hafal ya. Ya. Fa inna akhdaha barokah. Ya. Mengambilnya berarti membacanya, berarti menghafalkannya, mengkajinya. Ya. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya, wa tarkaha, meninggalkan taroka ya teruku, taroka, tarkan, meninggalkannya, ini meninggalkan surat Al-Baqarah ini hasrah, penyesalan, menyesal nanti akan menjadi menyesal, rugi ya. Wala tastati'uha al-batalah, wala tastati'uha al-batalah. Nah, coba kita baca penjelasan caranya di bawah ini. Ya, ya itu al-batalah. Wala tastati'uha illa yaqdiru ala tahsiliha al-batalah as-saharah. Dan tidak akan mampu untuk mendapatkannya al-batalah as-saharah, tukang-tukang sihir. Ini kalau tukang sihir itu nggak akan bisa dia baca Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Panas. Ya. Jadi kalau orang bisa menghatamkannya, bisa menghafalnya, bisa membacanya berulang-ulang, nah, berarti dia bukan tukang sihir. Karena kalau tukang sihir nggak akan bisa dia. Mungkin baru baca berapa ayat udah panas dia. Ya. Karena pasti ayat itu akan membakar sihirnya. Kalau dia memang tukang sihir. Ya. Nah, maka dikatakan wala tastati'uha al-baqarah. Enggak ada. Enggak akan mampu untuk bisa mendapatkannya, mengambilnya, menghafalkannya, membacanya. Al-batalah para tukang sihir. Artinya kalau kita termasuk orang yang mampu untuk bisa mendapatkan, bisa membacanya, bisa menghafalnya, bisa menjadikannya menjadi milik kita, maka berarti insya Allah kita bersih, kita tidak masuk dalam golongan al-batalah atau as-saharah. Dan pastinya insya Allah kita tidak akan terkena pengaruh sihir ya. Sihirnya para saharah atau para batalah. Nah ini keutamaan. Nah, ada juga orang ini yang dia kreatif ini. Jadi kan coba di scroll ke atas tadi ya. Ya, ini saking pinter-pinter kreatif santri gitu ya. Inna akhluha barokah. Mengambilnya adalah barokah. Pinter dia. Jadi surat Al-Baqarah itu ditulis ya, di poster gitu. Nah, terus posternya ditaruh di rumah. Iya, katanya itu apa itu? Ustaz itu supaya dapat berkah ya, karena fa inna akhdaha barokah. Oh ya, kreatif juga ini ya. Ya. Katanya ya saya kan mungkin nggak sempat saya baca terus ya. Jadi paling tidak sudah saya pacang ini di ruang tamu saya, di rumah saya ini ya. Mudah-mudahan juga dapat barokahnya juga ini. Nah, ya ini itu kreativitas namanya ya. Inna akhdaha barokah wa tarkaha hasrah. Penyesalan kalau meninggalkan. Nah, ini jadi Masya Allah ya, di dalam Islam, ajaran Islam itu lengkap ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Di rumah saya ini banyak gangguan, banyak ini dan itu. Semuanya ada solusinya. Dalam Islam itu semuanya lengkap ya. Sehingga insya Allah bahwa Al-Quran itu luar biasa. Nah, Al-Quran itu semua apa yang kita butuhkan ya, yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia kita ini, semuanya ada. Ya, sehingga beruntunglah orang yang
mendapatkan atau bisa mengambilnya itu. Ya. Dan yang nggak dapat atau orang yang tidak mengenal, meninggalkan, menjauhi, ya dia nggak dapat apapun, nggak dapat keuntungan dari Al-Quran ini. Nah, Insya Allah ini diantara keberkahan yang Allah berikan di dalam surat-surat Al-Quran tersebut. Ini baru surat ya, baru Al-Baqarah dan Ali Imran, belum surat-surat yang lain. Nah, Masya Allah. Ya, baik. Satu lagi. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya jadi uh, saya ingat dulu apa namanya nasihat para guru ya, bahwa uh, keberkahan Al-Quran itu kadang-kadang orang kan kalau memahami keberkahan itu lebih banyak ke hal yang materi atau uh, yang nampak ya. Nah, padahal keberkahannya itu bisa bentuknya itu bisa bermacam-macam ya, bisa bermacam-macam. Tidak mesti hanya sifatnya yang eh, yang materi, yang fisik, yang kelihatan. Tapi ada juga yang keberkahan yang sifatnya itu abstrak ya, yang maknawi. Nah, kedua-duanya ya penting ya, walaupun kebanyakan orang me, mengharap atau melihat keberkahan itu yang nampak ya, yang zahir ya, yang maknawi, yang abstrak kadang-kadang uh, tidak uh, tidak begitu dipedulikan, padahal itu jauh lebih penting dia. Nah, maka kalau kita memahami keberkahan, makanya itu kok ada yang sergap dia baca Quran, baca ini, tapi kok hidupnya masih nampak miskin ya, ya motor aja nggak punya, umpamanya, ya boleh boleh jadi ya kalau orang tuh nggak butuh motor, orang nggak butuh mobil itu ya bagi dia juga ya ngapain juga. Dia nggak punya mobil itu nggak rugi karena dia emang nggak butuh, ya nggak membutuhkan. Orang itu akan merasa miskin kalau dia itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan atau dia inginkan. Jadi umumnya contohnya eh, saya itu nggak butuh mobil-mobil mewah itu ya, punya Ferrari, punya ya saya sebut merek gitu ya, punya Rolls Royce, punya ya. Kalau saya nggak punya itu, apakah disebut miskin? Enggak, ya. Saya disebut tidak miskin ya. Kenapa? Orang miskin itu kalau orang itu kepengen banget punya mobil-mobil mewah itu, tapi nggak kesampaian, maka dia masuk miskin. Dia keinginannya tinggi, dia nggak dapat. Sementara orang yang tidak membutuhkan, yang nggak menginginkan itu, dia nggak punya, ya berarti memang dia nggak butuh gitu. Dia kalaupun dia punya, dia juga nggak ada, dia nggak membutuhkannya. Nah, jadi kadang-kadang memahami uh, ya makanya Nabi mengatakan khairul ghina al-qanaah. Sebaik-baik kekayaan orang kaya itu adalah orang yang sudah diberikan kecukupan, rasa cukup itu pada Allah. Nah, boleh jadi ada orang yang
di dompetnya dia hanya punya uang 100.000, itu dia orang yang kaya. Sementara ada orang yang di dompetnya ada 10 juta, dia itu miskin. Kenapa? Karena dia kemauannya, keinginannya 100 juta, sementara dia baru ada 10 juta. Nah, sementara yang 100.000 itu, ya dia mungkin keperluannya hanya 10.000. Gitu. Nah, sehingga dia punya 100.000 sudah bersyukur sekali. Gitu. Nah, maka khairul ghina al-qanaah. Jadi bukan banyaknya yang dimiliki, tetapi sejauh mana dia itu memerlukannya, membutuhkannya, dan dia menerima pemberian Allah. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah qanaah. Allahumma rzuqnal qanaah. Ya Allah, berikanlah kepada kami selalu rasa qanaah, rasa menerima, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sehingga kita dalam menjadi orang yang paling kaya, ya. Ya, meskipun ya hartanya nggak banyak, tapi dia kaya karena dia sudah qanaah. Babu fadli sab'il wal. Keutamaan 7 yang pertama. As-sab'u 7, al-wal yang pertama. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha, barang siapa yang mengambil as-sab' al-wal, 7 surat yang pertama, bahwa habrun, ya, bahwa barang siapa yang mengambil 7 surat pertama, ya. Nah, yang dimaksud 7 surat pertama ya urutan itu, ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah atau Baroah. Ya, ya, ya. Nah, ini apa namanya? Kata Nabi, siapa yang mendapatkan 7, ya, atau bisa mengambil 7 dari surat di Al-Quran itu, maka dikatakan bahwa habrun, maka dia adalah habrun, artinya alimun, maka dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu, maka dia ulama. Jadi standar ininya 7, minimal 7 surat pertama. Siapa yang mendapatkan atau dia mampu untuk mendapatkan mengambil 7 dari 7 surat di awal, ya, sebelum. Nah, ini artinya bahwa kita ya hendaknya memahami Al-Quran, ya. Nah, dari surat-surat Al-Quran itu untuk ya dibaca dan juga dipahami, kaji, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa ya masuk dalam kategori ini, ya, yang mengkaji, bisa mempelajari surat Al-Baqarah dan surat-surat berikutnya sampai surat At-Taubah atau Baroah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa kajian pada pagi hari ini. Kita dapatkan ilmu yang cukup banyak, ya, dan mendalam berkaitan dengan barokah, terutama barokah surat Al-Baqarah, ya. Dan eh, kita berharap memang bisa mengambil keberkahan ini, ya, pasca kajian ini, ya, kita bisa mentargetkan, bisa membaca di rumah kita agar tidak seperti kuburan tadi Ustaz menyampaikan, sehingga paling tidak kita harus punya target ini. Berarti kalau 1 bulan itu ada bacaan Quran surat Al-Baqarah di rumah kita, berarti 1 bulan Ustaz ya harus khatam, ya, 30 juz gitu Ustaz ya. Ini saya rasa memang harus menjadi target kita semuanya agar
rumah kita penuh keberkahan, keluarga kita penuh keberkahan. Kira-kira begitu jamaah sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa kesempatan diberikan untuk sharing, untuk diskusi. Eh, apakah ada pertanyaan? yang Oh, ada Ustadz. Ada satu pertanyaan dari ya, eh, Ibu Mardiana. ada harta Eh, karun it- Bapak atau Ibu ya ini ya? Ibu kayaknya ya. udah kamu jual. Kalau surat Betul. Al-Baqarah ditulis di kertas atau kain atau media lainnya, kemudian dipajang atau ditempel di dinding ruang tamu atau ruang keluarga, maka perlu ukuran ruangan yang luasnya seberapa meter persegi. Monggo Ustaz. Ya, kalau dibuat kayak mushaf gitu ya, tidak hanya satu satu muka gitu ya, ya mungkin tidak terlalu luas ya. Tapi kalau kemudian di satu muka semuanya ya bisa itu wallpapernya satu rumah, satu ruang tamu mungkin bisa nggak cukup itu ya. Kalau tulisannya kecil-kecil itu ya. Karena 2 juz eh, kalau dibuat halaman itu kan 1 juz 20 halaman. Nah, berarti kira-kira sekitar 50 halaman. 50 halaman yang Quran standar itu dibuat ini ya. Nah, tentu saya hanya menyampaikan tadi ya, itu ya contoh apa kreativitas ya. Nah, tentu tidak harus seperti itu ya. Eh, eh, yang lebih penting adalah bagaimana eh, surat itu kemudian menjadi kita baca ya. Kita baca sendiri, eh, kita kita amalkan ya. Kita ambil keberkahannya sehingga mata kita barokah karena digunakan untuk membaca. Dan kalau bisa membaca dari mushaf ya, baca dari mushaf. Ada yang nanya, Ustaz lebih baik dari mushaf atau dari HP katanya. Ya, dari mushaf saya bilang, dari mushaf lebih baik. Karena kalau dari HP itu nanti pas kalau ada panggilan nanti terganggu itu mesti ngajinya. Ada telepon masuk, ada notes apa notifikasi gitu ya. Gitu. Kalau ngaji udah HP-nya berhenti dulu, dimatiin dulu gitu ya, nanti sehingga fokus gitu. Ya, nah itu Ya. tadi bukan merupakan anjuran ya, saya hanya menceritakan aja. Ya, gitu. Baik Ustaz. Ini Bu Susan raise hand ya Bu. Iya, betul. Silakan Bu Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Monggo Bu. oh, Afwan tadi agak terlambat. Terkait surat Al-Baqarah, kan kalau pas tilawah, apakah harus di rumah sesurat itu? Misalnya, eh, pas ngaji itu 1 juz di rumah. Kemudian karena bepergian, kita karena lagi apa ya kalau bahasa Sunda tuh namanya lagi hanca gitu, lagi ngaji itu gitu. Jadi dilanjutkannya di luar rumah atau memang harus apa ya 1 juz diselesaikan di rumah, apa Al-Baqarahnya harus selesai di rumah. Gimana Ustaz? Ya, kalau melihat dohir hadis itu ya secara dohirnya, secara eh, teksnya ya di dalam rumah artinya tidak di luar Oh, rumah ya, karena oh kan jadi jelas kan ya, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah ya di rumah, setan tidak mendekat atau setan akan menjauh dari rumah yang dibacakan ya, di dalam rumah oh, ya, oh di dalam rumah. Oh jadi ya. ya ya ya. Nah, jadi diupayakan untuk bisa membacanya itu ketika di rumah. Nah, kecuali kalau Oh, kita memang niatnya niatnya sekalian ya, umpamanya wah ini kayaknya mobil saya biar nggak diganggu setan, ini juga mau saya Masya Allah. bacain Al-Baqarah ini ya. Oh, kan Ya, kasusnya gini Ustaz. Kita kan tilawah ini hadis dinim aja bukan mau apa-apa.
Misalnya kan kita lagi mulai juz 1 ya, terus sepanjang ada kesempatan kan kita tilawah gitu. Jadi waktu pas kita awal baca surat Al-Baqarah, sudah waktunya pergi, tapi di kesempatan itu, di kesempatan seharian itu ada kesempatan tilawah lagi gitu. Kan kita jadi baca nerusin yang di rumah gitu. Oh, artinya kalau dari matan hadisnya memang Al-Baqarahnya dihatamkan di rumah gitu ya, diselesaikan di rumah gitu ya Ustadz ya, untuk keberkahan rumah itu ya. Ya, Oh, gitu. begitu karena untuk mendapatkan ya keberkahan dari itu ya diselesaikan di rumah. Rumah. Nah, jadi Oh, membacanya apakah langsung selesai, nah, 2,5 juz itu langsung ya. selesaikan di rumah, ataukah mungkin tidak langsung selesai, mungkin 1 juz, nanti berikutnya lagi 1 juz juga dibacakan di dalam rumah. Oh, baik Ustadz. Ya. Ya Ustadz, terima kasih. Ya. Masih ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Ini saya cek dulu di chat. Oh, ini mengucapkan terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Masih ada atau sudah cukup? Saudara Insya cukup Allah ya. sudah cukup, Ustaz. Ya. Semoga Ustaz bisa memberikan kesimpulan dan doa Ustaz. Apa Ustaz? Ya, intinya bahwa kita tidak jauh-jauh ya, artinya tidak dari Al-Quran ini kita harus selalu menjadi bagian ya, bagian dari pemilik Quran, ya. Sohibil Quran. Ya. Makanya kalau ditanya, kamu punya apa? Ya. Kalau orang sekarang bangga, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya properti, saya punya rumah, toko, macam-macam, punya hotel, punya ini, punya itu. Pertanyaannya, berapa Quran yang kamu punya? Karena padahal itu semua tidak menolong kita. Yang menolong kita di hari kiamat nanti adalah Quran. Nah, kenapa kita punya banyak yang kita cari-cari, kita bahkan siang malam kita cari, tapi itu nggak bisa menolong kita. Nah, sementara yang bisa menolong kita malah kita nggak cari. Kita malah nggak perhatikan. Ya, kita nggak pernah berikan waktu khusus ya untuk yang akan menjadi penolong itu, syafi' itu. Nah, maka mengingat itu supaya kita ini menjadi terus bagian dari Al-Quran, karena dialah sesungguhnya yang akan menjadi syafi'an, yang akan benar-benar menolong kita kelak di yaumil akhir, di hari itu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang punya Al-Quran, kita termasuk di antara sahibul Quran, ashabul Quran yang telah mendapatkan syafaatnya. Allahu a'lam bishawab. Ja'alanallah wa iyyakum min ahlil Quran wa ahli kitabillah. Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Ahmad Qudhari LC yang sudah luar biasa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya dan mengingatkan kita akan keutamaan baca Al-Quran, suratul Baqarah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan apa-apa yang tadi sudah Ustadz kaji, sudah kita bahas pada kesempatan Jumat pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita tutup kajian Jumat pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz dan jamaah sekalian, insyaallah ketemu lagi Jumat pekan yang akan datang, membahas masih melanjutkan ya kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.